kaget dong lihat gue berdua gitu kan. Biasanya gue sendiri nge-host, sekarang gue berdua. Kenalin ini sahabat gue namanya Udur. Bukan Udur ya, Angel Karambol kalau di bahasa TikToknya ya. Jadi Angel Karambol ini bakal nemenin gue di Kadal Talk yang di musim ini guys gitu loh. Yang pastinya kita bakal ngomongin banyak hal dan juga lagi ngebahas apapun yang lagi viral nih. Seperti episode kali ini nih, kita bakal ngebahas apa kira-kira Dur? Apa ya? Dur, Angel. Emang belum biasa namanya nama tenar ya. Iya benar. Yang lagi viral, gue nggak tahu sih. Tapi tadi gue sebelum kesini gue sempat baca di TikTok gue. FYP sih sebenarnya. Itu kalau nggak salah apa namanya Kate Middleton ya. Kate Middleton emang lagi happening banget. Prince of Wales ya apa sih? Yes, dari Inggris gitu. Jadi memang guys lagi rame banget di negeri Inggris sana gitu kan, di kerajaan. Harusnya dia princess ya, dong. Oh ya maaf. Jadi emang lagi happening banget. Dia sempat menghilang kan gitu loh pasti awal tahun dan dengar kabar katanya bakal muncul di Pasca. Ya kan? Betul. Terus gue juga sempat baca nih Jel. Dia itu sempat muncul juga tiba-tiba dari paparazzi Inggris gitu. Sempat lagi jalan berduaan belanja gitu kan di supermarket keren lah di Inggris sana sama Prince William gitu loh. Nah, ini juga konspirasi juga banyak yang bilang katanya nih ya, itu bukan Kate Middleton katanya gitu. Cuman miripnya aja. Soalnya kan gue juga sempat lihat juga tapi lu lihat fotonya nggak? Iya, agak-agak sempat gue suka gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa ternyata di kerajaan Inggris itu tuh kayak Ratu Elizabeth almarhumah gitu kan, dan juga semua penghuni ataupun orang-orang yang ada di kerajaan itu mereka punya pemeran pengganti cuy. Oh iya? Iya, jadi makanya sempat tuh viral banget pas si Kate Middleton hilang gitu kan. Terus tiba-tiba muncul terus tiba-tiba jalan bareng sama Prince William gitu ya kan. Dan juga sempat ada teori konspirasi gitu cuy. Nah kalau menurut lo sendiri yang lo tahu tentang kasus ini kayak gimana nih? Gue sih sebenarnya gue ada baca beberapa artikel ya. Waktu itu kalau nggak salah gue baca konspirasinya sih menurut gue udah terlalu liar banget, udah kemana-mana. Soalnya waktu gue cuma ya 2-3 minggu terakhir gue baca itu kan mulai orang pada curiga waktu foto hari Ibu atau apa gitu ya kan sempat rame, ternyata itu fotonya editing lah segala macam, dan akhirnya masyarakat mempertanyakan sebenarnya Kate Middleton itu kemana sih? Kita juga nggak tahu sebenarnya kemana. Sampai konspirasi menurut gue liar udah mulai dibilang Kate Middleton punya cowok pil ya. Pria idaman lain ya, katanya ada selingkuhan juga selain sebelumnya memang sudah diberitakan Prince Williamnya sendiri punya wanita idaman lain. Nah kan udah mulai liar nih sampai akhirnya pria idaman lain itu dibilang ribut sama Prince William, akhirnya kena tembak lah, terus meninggoy lah dan lain-lain macem-macem. Sampai gue ngerasa kok ceritanya kayak udah ya kayak kemana-mana gitu. Kayak kemana-mana gitu. Sampai akhirnya hari ini gue ngeliat ada videonya, walaupun masih diperdebatkan banyak sama teman-teman di X, netizen X, mereka bilang agak nggak yakin sih itu video asli karena mereka berasumsi itu AI ya. Nah kita lihat aja apakah bener itu AI atau itu memang Kate Middleton. Tapi terlepas apapun itu, gue sih sebenarnya agak sedih ya ngeliat Kate Middletonnya sendiri. Maksudnya gini, mungkin ya gue nggak tahu ya kalau lo sendiri gimana dong. Kalau lo sakit, lo sebenarnya nggak mau announce nih ke orang-orang sampai akhirnya publik tuh nge-push untuk ayo lo keluar, lo ada apa, lo kemana aja. Lo sendiri gimana dong? Sebenarnya kalau gue lihat dari sisi Kate Middleton dulu ya, gue rasa dia punya hak penuh sih buat yang namanya untuk kapan muncul gitu kan, kapan dia harus diam gitu kan, selama tidak melibatkan yang namanya pekerjaan di kerajaan gitu loh. Karena kan gimana pun walaupun dia seorang putri atau apapun juga dia tetap manusia lah gitu loh. Cuman memang ya itulah salah satu konsekuensi kalau menurut gue ya guys ya, ketika lo terkenal, lo bagian dari satu buah kerajaan besar gitu kan, dan juga lo cantik juga gitu, apalagi di era
Iya bener. Apalagi di era sosial media sekarang, berita gampang banget, cepet gitu kan, netizen gampang dibakar gitu kan. Jadi bisa dibilang tuh ya apa ya, gue sih satu sisi kasihan gitu kan. Dimana dia juga akhirnya gue juga sempat ada update terbaru nih, Jel. Katanya dia kena kanker, gitu kan, betul. operasi kanker nggak tahu di bagian perut, nggak tahu di bagian apa gitu. Betul. Yang akhirnya dia jadi harus bed rest gitu sebenarnya. Cuman kan memang kadang-kadang kerajaan itu kan punya privasi sendiri biar jangan sampai membuat gaduh warganya dan juga kayak tidak mempengaruhi stabilitas kerajaan tersebut gitu kan, karena memang bisa dibilang kan sensitif banget ya. Karena selain dari berita yang dia sakit juga, terus kadang-kadang ada juga berita kayak si dia punya selingkuhan lah, terus si pangeran juga punya selingkuhan lah, terus dihubung-hubungkan lah dengan kayak perekonomian lah. Belum lagi yang kemarin-kemarin kan Prince Harry juga sempat keluar dari kerajaan kan. Gue bilang tuh complicated banget gitu. Dan juga gue juga dengar kabar juga nih guys gitu, bahwa ternyata Prince Charles yang sekarang kalau nggak salah dia jadi raja ya. Dia juga sempat King Charles tuh juga kayaknya bermasalah juga gitu kan. Dimana kan kita tahu ya King Charles itu kan juga punya mantan istri itu adalah Lady Diana gitu kan, yang legend banget. Dan sampai sekarang juga ketika dia menikah dengan Camilla gitu kan, itu juga konflik banget kan. Kalau bisa kalian ngerti banget lah. Cuman memang ya Jel, kalau gue bilang pasti stres banget kalau jadi Kate Middleton. Lo takut dari sisi wanita ya. Kalau gue sebagai netizen, gue ngeliat ya, dia pasti stres banget dan juga pasti complicated banget, banyak isu-isu yang menerpa. Ditambah kalau emang dia beneran sakit, itu pasti udah yang kayak ketimpa batu juar gitu, tau gak sih lo, dalam hidupnya dia, dimana dia harus tampil di depan umum, harus yang elegan, sempurna gitu kan. Dan juga sempat juga gue ngelihat ada fotonya juga, dia tuh kayak udah makin tua gitu. Lo sempat ngeliat gak sih? Dia yang datang ke acara gitu semakin tua gitu, karena selama gue kenal Kate Middleton, ketika dia hadir gitu kan, nikah gitu, dia tuh emang bener kayak peri banget, tau gak sih, cantik banget, gorgeous gitu kan, kayak sempurna lah gitu loh. Pakaiannya juga oke-oke semua gitu kan, gak usah ngerasa ada ini cuma yang sumbi. Kan gue mewakili mah. Iya benar. Ala-ala kayak pakai crown. Iya benar. Nah makanya jadi kalau gue lihat sih ya, gue ngerti banget sih, gue coba memposisikan diri gue itu sebagai seorang Kate Middleton ya. It's not about your gender apapun gitu, tapi as a human gitu, gue ngeliatnya kayak sih stress out banget gitu loh. Dia udah ya kayak capek banget, dan kadang-kadang kita ngeliatnya cuma di tampilan sosial media, tapi kita nggak pernah tahu nih di dalam konfliknya di kerajaan itu tuh kayak apa gitu. Apakah mereka masih berhubungan secara suami istri ya kan, apa mereka pisah kamar ya kan, apakah tiba-tiba ternyata memang selama ini cuma di depan dua publik, tapi ternyata habis itu mereka yang kayak lo di istana bagian apa, si Prince Williamnya, terus Prince William terus Kate Middleton di bagian apa gitu. Kalau lo si perempuan gimana ngeliatnya? Kalau gue sih ngelihatnya ya yang pasti sih, gue sebenarnya nggak gue cuma mikir gini aja sih, nggak semua orang mau ngebicarain tentang sakitnya, kesedihannya, kesusahannya. Mungkin dari yang lo bilang tadi, dari yang tadinya dia cantik banget, ngeri banget, sampai dia kayaknya stressful banget, sampai mungkin kita bisa ngelihat ya dari pada saat dia kasih announcement aja kayaknya mukanya juga nggak ada seger-seger ya, karena emang dia sakit juga ya. Tapi kan kita nggak tahu mental orang tuh kayak mana. Dan menurut gue, kalau gue jadi dia, walaupun gue nggak mungkin jadi dia juga ya Wak. Ya Allah, disadar. Terus? Oke. Walaupun gue yakin dia banyak hal yang mungkin membebani dia, sampai akhirnya dia pikir udahlah gue cabut dulu, ya seperti yang lo bilang, dari sisi ekonomi negara tersebut lah dan segala macam isu-isu itu ya mungkin dia sengaja untuk menghindarinya. Tapi ini adalah part mungkin terberat dalam kehidupannya dia, entah itu rumah tangga atau kesehatannya dia. Tapi gue yakin lah dia tuh udah nyampe di level itu, harusnya dia bisa lewatin lah. Harusnya dia bisa jalanin kehidupan ini ya. Mudah-mudahan aja kalau misalkan memang ternyata dia sakit, ya cepat-cepat sembuh gitu kan. Terus ya mudah-mudahan kalau isu-isu perselingkuhan itu benar, mudah-mudahan selingkuhan Will itu cukup tahu diri ya kan, untuk tolong dong rumah tangga orang
dia sakit tua, jangan kayak film-film yang udah kita tonton ya, apalagi drama-drama Indonesia Raya gitu kan. Oh, drama. Bener banget sih. Makanya ini sebelum kita close dulu nih segmen kita nih ya gitu kan. Ya pastinya gue punya pesan juga, ini pelajaran juga sih sebenarnya khususnya buat perempuan-perempuan ya gitu loh. Dari kasus Kate Middleton ini gitu kan, pertama gitu, kita nggak bisa ngelihat seseorang itu hanya dari luarnya aja gitu betul. kan, tapi di era sekarang gitu kan. Yang kedua, sungguh berat banget ternyata ketika lo memegang satu buah jabatan tertinggi gitu kan. Orang-orang ngelihatnya lo sempurna tapi sebenarnya you still human guys. Gitu loh. Dan juga pastinya dari kasus Kate Middleton ini juga khususnya buat perempuan juga bahwa ya tetap gitu loh bahwa kalian harus kuat ya dong, malingan rumah tangga harus ada kerjasama dengan suami ya dong. Yang ketiga, apapun pangkat lo terbesar gitu kan, ya tetaplah menjadi pribadi yang humble seperti Kate Middleton gitu kan. Ketika ada kasus apapun juga tetap wise, tetap smart gitu kan, dan juga tetap ya namanya nggak usah ngubar-ngubar namanya kayak kasus rumah tangga lah apapun juga ke hadapan publik gitu loh. Setuju nggak sih kalau gue bilang ya gitu? Dan lo juga setuju ya, dan lo juga punya privacy untuk namanya untuk lo diam sebentar gitu kan, untuk namanya lo diam sebentar walaupun banyak orang yang pada nyerang lo ya, mereka menuntut lo harus kayak konfirmasi gitu, tapi lo punya hak penuh buat yang namanya stay stay quiet, dan juga lo akan harus muncul pada saatnya ketika lo sudah siap. Kalau lo sendiri gimana nih? Setuju, gue setuju sama lo. Ya lo kadang-kadang kita hidup tuh nggak perlu banyak menjelaskan hal yang sebenarnya kita sendiri nggak perlu, karena kadang-kadang ketika lo banyak berstatement di luar sana, akhirnya makin banyak statement-statement dari orang lain. Either lo ngomong bener atau lo ngomong bohong, orang tuh bisa berspekulasi dan itu akan tambah mental lo capek. Jadi ya berbicara adalah hak lo, diam pun hak lo. Jadi lo nikmatin ketika lo merasa lo harus gue butuh kesehatan mental gue harus recovery untuk kesehatan gue, ya udah take your time. Lo nggak usah buru-buru, santai aja. Ya orang lain orang lain tuh peduli sih soal apa sih, paling gosipnya aja, mau tahu hal-hal yang seperti apa. Mungkin kalau rakyatnya dia kan kekhawatirannya adalah wah gila lo buat putri kerajaan lo kalau kenapa-napa, ya mungkin seperti itu, tapi kita juga nggak ada salahnya untuk mikirin mental kita dulu di atas kepentingan orang banyak. Karena gimana pun kalau mental kita baik, kita sehat, itu kan lebih baik lagi dalam entah dalam bersosialisasi, pekerjaan atau yang lainnya. Kalau menurut gue sih setuju banget. Nah, kalau kalian semuanya nih kira-kira nih ya teman-teman Kado Talk nih ya, menurut kalian tuh dari kasus Kate Middleton sekarang ini gitu kan, komen kalian apa sih? Dan juga mungkin kalian punya kasus yang sama mungkin ya kan gitu loh, mau share boleh silakan gitu kan. Ya pastinya semoga apa yang terjadi dengan Kate Middleton buat pelajaran buat kita semuanya, dan juga bisa ada hal yang kita ambil gitu kan. Dan juga pastinya buat kalian semuanya keep healthy, tetap harus punya privacy ya kan. Kalian juga harus tahu kapan kalian speak up gitu kan, kapan kalian harus diam gitu, tapi speak up lah dengan cara yang smart. Kalau gitu thank you, see you di Kado Talk berikutnya guys. Kado Chow dan Angel Karabol pamit, kaput kak.